أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا إن الله بعباده لخبير بصير. إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها
ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا Thumma kemudian aurasna kami telah mewariskan Alkitaba kitab Alladzina astafaina yang telah kami pilih Alladzina kepada orang-orang istafaina yang telah kami pilih Min ibadina dari hamba-hamba kami Faminhum maka di antara mereka zalimun ada yang zalim li nafsihi kepada dirinya sendiri. Wa minhum faminhum maka di antara mereka zalimun ada orang yang zalim li nafsihi terhadap dirinya sendiri. Wa minhum dan di antara mereka muqtasid ada yang pertengahan. Wa minhum di antara mereka sabiqun. Wa minhum di antara mereka sabiqun ada orang yang lebih cepat bil khairati dalam kebaikan biidnillahi dengan izin Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa umat Islam ya itu terbagi menjadi 3 kelompok ya. Menjadi 3 macam. Macam yang pertama adalah orang-orang yang mereka menzalimi diri sendiri ya. Yang kedua adalah orang-orang yang pertengahan ya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang bersegera ya di dalam melaksanakan amal soleh kebaikan ya. Itu ya, di tengah-tengah masyarakat itu pasti umat Islam itu selalu ada 3 orang ini ya. Ada yang suka menzalimi dirinya sendiri ya. Ada yang pas-pasan ya. Kemudian ada orang yang bersegera gitu. Responsif ya dalam kebaikan ya.
Nah, orang yang menzalimi diri sendiri ya masih banyak kita jumpai di tengah-tengah umat Islam ya, masih suka bohong ya, masih doyan korupsi ya. Itu namanya menzalimi apa? Diri sendiri, dan juga menzalimi orang lain otomatis. Jadi tipe orang yang masih berlumuran dengan kezaliman ya. Dia ngakunya Islam ya, ngakunya apa? Islam ya. Tapi masih mengambil hak orang lain ya. Ya Muslim dia, Muslim ya. Muslim ya, tetapi Muslim yang apa tadi? Masih menzalimi apa? Dirinya ya. Dan menzalimi orang lain tentunya ya. Dia masih disebut seorang Muslim ya, walaupun terkadang ya masih doyan main judi ya, masih doyan main perempuan ya, masih doyan mabuk ya, masih suka nyelundupkan barang milik orang ya. Ya dia Muslim, tapi Muslim yang apa? Zalim ya. Dia tidak kafir ya, selama tidak syirik itu tidak kafir ya. Banyak kan umat Islam yang seperti itu, dan itu mayoritas ya. Ya. Katanya Muslim milih pemimpin Kristen, ya itu zalim itu ya. Katanya Muslim tapi politiknya politik komunis, nah itu ya. Katanya Muslim tapi tidak mau politik identitas ya, nggak boleh, nggak usah lah menunjukkan keislaman segala ya, itu zalim itu ya. Muslim tapi Muslim yang apa? Masih zalim ya, dan itu banyak itu ya, presentasinya masih banyak sekali ya. Jelas ya jamaah, ini adalah tingkatan yang paling rendah ya, tingkatan apa? Keislaman yang paling rendah ya. Dia katanya Muslim tetapi masih zalim ya. Muslim tapi masih apa? Zalim ya. Jadi dia sholat ya, sholat tapi sholatnya itu masih suka telat, nah itu zalim ya. Dia Muslim tapi masih suka mukuli istrinya, nah itu zalim juga ya. Jadi contohnya banyak sekali ya. Contohnya apa? Banyak sekali. Yang artinya zalim itu dia tidak meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dia tidak lakukan itu. Ya. Jadi meletakkan sesuatu tidak sesuai dengan apa? Tempatnya. Itu zalim. Buang sampah sembarangan, nah gitu kan masih sering terjadi itu ya. Naik mobil ya, habis minum air di botol kemudian buka jendela buang aja di jalan gitu, itu zalim itu namanya apa? Zalim, meletakkan sampah bukan pada apa? Tempatnya. Contoh sederhana itu ya, dan masih banyak zalim ya. Jadi perilaku zalim itu bisa setiap saat orang melakukan itu ya. Dan terkadang tidak menyadari ya, terkadang tidak apa? Menyadari, meletakkan sesuatu tidak pada apa? Tempatnya, mengambil hak orang lain ya, itu zalim ya. Mengambil apa? Hak orang lain itu juga zalim ya. Jadi oleh karena itu kezaliman itu nanti dibalas Pak ya, walaupun kecil ya, walaupun seberat semut ya, itu kezaliman itu pasti dibalas besok pada hari kiamat. Makanya nanti di hari kiamat itu ada orang yang disebut muflis ya, orang bangkrut. Padahal dia juga sholat ya, dia haji ya, dia bawa pahala segede gunung ya. Tapi karena
keislamannya dulu itu masih keislaman yang gaya-gaya zalim, akhirnya habis pahala-pahala itu karena kezaliman yang diperbuat. Karena kezaliman itu kan dibalas ya, dituntut nanti hari kiamat ya. Ya, dituntut besok pada hari apa? Kiamat. Ya. Dia dituntut dulu pernah mencela si fulan ya, pernah ngambil haknya si fulan. Ya, ngambil hak. Hati-hati juga ya. Kadang kita ini apalagi yang rumahnya pinggir jalan ya. Itu saya sering masih lihat itu, pinggir jalan itu kan ini ada jalan umum ya. Biasanya perumahan itu sudah dipatok kaplingnya sekian ya. Ini untuk jalan, ini untuk selokan ya, ini untuk tempat orang lewat ya. Oh, itu depan rumahnya biasanya itu kan karena mungkin nggak punya tempat apa, bukan ini loh, kalau mau keluar pintu itu biasanya dikasih apa ya, cor-coran ke depan loh, sampai numpuk di jalan umum ya. Itu zalim itu ya, mengambil hak orang lain ya. Atau kadang malah pagernya dicorokkan ke jalan umum, padahal bukan tanahnya itu ya. Jadi satu jengkal saja kata Nabi itu nanti dihimpit 7 bumi ya, ngeri itu ya. Jadi hati-hatilah ya, kezaliman ini banyak sekali. Jangan dikatakan kezaliman hanya membunuh orang saja. Iya, itu zalim itu ya. Minuman keras, iya itu zalim ya. Tapi kadang yang hal-hal sepele kita tidak perhatikan ya, karena terkadang itu mengganggu orang lain atau mengambil hak daripada milik siapa? Orang lain ya. Makanya kezaliman itu dituntut itu ya, sedikit apapun kezaliman itu pasti apa? Dituntut ya oleh orang lain ya. Makanya kenapa dalam Islam itu menyingkirkan duri di jalan ya, itu bisa menyebabkan orang masuk surga ya, karena itu kan kita sedang menyingkirkan kezaliman itu ya. Ya, hati-hati kadang kalau orang lagi bangun rumah ya, kadang banyak apa namanya itu, baut itu loh, sekrup tercecer di jalan, itu paku tercecer di jalan. Itu kalau kita tidak waspada jamaah itu kadang bisa mencelakai sepeda motor orang itu atau mobil orang itu. Itu sering kena itu motor saya itu ya. Motor, mobil itu tiba-tiba banyak kempes, ternyata dalamnya apa? Payung gitu ya. Atau paku ya, atau baut gitu ya. Ya. Wah, itu sering sekali itu ya. Walaupun udah nggak ada duri sekarang ya. Duri zaman sekarang gantinya paku itu ya. Atau memang kadang sengaja memang tukang tambal ban ya, nggak laku-laku dia nyebar apa? Paku di jalan ya. Oh, itu banyak sekali kasus-kasus ya. Ya, ada tim investigasi bayangan itu pernah menemukan kasus seperti itu. Memang sengaja ditebar itu apa? Paku di pinggir jalan supaya memang mengenai sasaran, nanti bannya bocor biar ditambal gitu. Ya. Nah, itu zalim itu ya, banyak kezaliman ya, kezaliman yang itu dianggap apa, dianggap biasa ya, padahal itu dosa, padahal itu adalah apa, dosa dan merugikan siapa, orang lain. Tapi apakah dia masih muslim? Ya masih. Dia disebut masih apa, muslim, tapi muslim yang zalim ya. Itu tipe yang paling rendah jamaah ya. Tipe yang paling apa? Muslim yang rendah itu ya. Jadi perilakunya masih rendah. Masih suka berbuat apa? Kezaliman ya, masih berbuat apa? Kezaliman ya. Maka harus ditaubatkan ya. Kezaliman itu harus segera diperbaiki ya. Harus segera diperbaiki ya, supaya kezalimannya itu selesai dan habis sebelum mati ya. Karena kalau mati masih membawa kezaliman itu ke bawah nanti sampai kiamat, kalau dia nggak minta maaf ya,
nggak minta halal ya. Apalagi kezaliman sekarang ini, masya Allah ya, sungguh sangat dahsyat ya kezaliman itu ya. Jadi orang melakukan kezaliman itu kayak apa ya, kayak makan kacang goreng aja gitu ya, mudah sekali ya orang terkena virus-virus kezaliman ini ya. Dan itu banyak kita jumpai ya, mulai anak-anak pelajar tawuran ya, mulai kegaduhan, kekisruhan ya, orang sepak bola saja kok gaduh kok ya, yang mati sampai ratusan ya, itu masya Allah itu ya, hal-hal yang sifatnya sepele tetapi ya menjadi permusuhan. Lah apa urusannya bola satu direbutkan banyak orang itu ya, nah, itu kan ngeri sedap itu ya, nggak menyadari kalau itu kezaliman ya. Orang kadang nonton bola lupa sholat, lah itu kan zalim itu ya. Hal-hal yang seperti itu ya, yang terkadang melalaikan seseorang jatuh ke dalam kezaliman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tipe umat Islam yang kedua itu adalah wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada orang yang pas-pasan ya. Jadi orang yang pas-pasan ya, pas dia ya sholat pas waktunya ya, tidak sampai dia keluar dari waktu sholat ya. Jadi muqtasid itu artinya apa? Keislamannya itu pas-pasan, pas tengah dia keislamannya itu, nggak neko-neko ya, standar, nah gitu ya, keislaman yang standar ya. Dia udah nggak mau hal-hal yang zalim itu, udah dia tinggalkan semua itu ya. Hal-hal yang sifatnya zalim itu dia tinggalkan semua. Sudah nggak doyan main togel, udah nggak doyan judi ya, udah nggak mabuk ya, udah nggak nipu-nipu lagi ya. Pokoknya hal-hal yang zalim itu udah mulai ditinggalkan ya. Dia sudah mulai ngepaskan dirinya ya. Itu pas-pasan. Muslim yang pas-pasan, yang pertengahan ya di dalam kehidupannya ya. Jadi hidupnya udah nggak neko-neko. Jadi udah bisa meninggalkan hal-hal yang sifatnya kezaliman, hal-hal yang sifatnya kemaksiatan ya. Zakat ya udah dibayar ya, sholatnya udah tertib ya, sholatnya sudah tertib, puasanya sudah tertib ya. Ya pas dia ngepaskan dirinya. Itu namanya apa? Muqtasid ya. Muslim yang muqtasid ya. Jadi muslim yang muqtasid itu ya dia sholat pas waktunya, enggak tidak sampai keluar waktu ya, tidak sampai telat waktunya ya. Itu namanya muslim yang muqtasid ya. Jadi muslim yang pertengahan ya, muslim yang pas-pasan, ngepaskan dirinya sesuai dengan tempatnya. Jadi dia sudah kenal siapa dirinya ya, sehingga kewajiban yang harus dipenuhi dia sudah paham, baik kewajiban kepada manusia ataupun kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi orang yang seperti itu namanya muslim yang pas-pasan ya, pertengahan. Nah, yang terbaik adalah muslim yang responsif ya, cepat respon ya. Muslim yang cepat respon ya, responsif ya. Jadi bersegera, tidak menunda-nunda ya. Jadi ada azan ya segera ke masjid ya.
tidak ditunda-tunda ya. Punya rezeki waktunya zakat ya segera dibayarkan ya. Dia tidak menunda-nunda ya. Punya janji ya segera ditepati ya, tidak ditunda-tunda ya. Itu namanya orang yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Ya waktunya sholat Jumat ya cepat datangnya lebih awal ya. Itu namanya orang yang fastabiqul khairat ya. Orang yang berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan ya. Nah itu yang terbaik ya. Nah orang yang macam itu adalah orang yang masuk surganya tanpa hisab ya. Masuk surganya tanpa apa? Tanpa hisab ya kan. Makanya nanti dari 3 macam umat Islam itu yang ada di dunia sekarang, itu nanti menggambarkan tempatnya di surga ya, tempatnya di akhirat. Jadi yang zalim-zalim tadi, muslim tapi masih zalim ya, muslim tapi masih bela yang salah ya, ya zalim. Itu nanti di akhirat ya hisabnya berat itu. Hisabnya apa? Berat. Bisa jadi dia dicuci dulu ya dari dosa-dosa yang belum habis. Karena syarat masuk surga itu kan harus bersih dari semua apa? Dosa dan kezaliman. Nah, yang kedua, muslim yang pas-pasan tadi, dia bisa ngepaskan dirinya, itu dihisab dengan hisab yang ringan. Hisabnya apa? Ringan. Ya dihisab tapi hisabnya apa? Ringan, dia selamat ya. Nah yang ketiga adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Dia respon cepat, responsif, cepat responnya. Nah itulah umat Islam yang masuk surganya tanpa melalui apa? Hisab. Jadi celing saja gitu masuk surga ya. Jadi nggak perlu ngantri lama dihisab, ya kan? Karena kalau ngantri lama di akhirat itu ya, sehari itu kayak 1000 tahun ya. Orang ngantri hisab sehari, wah itu bisa 1000 tahun jemaah ya. Lama, iya kan? Kalau dia ngantri daftar dihisabnya 2 hari dia harus nunggu, wah itu bisa kalau 3 hari bisa 3000 tahun itu ya. Tapi bagi orang-orang yang fastabiqul khairat tadi ya, orang yang berlomba dalam kebaikan itu, maka dia masuk surga ya tanpa adanya apa? Hisab ya, tanpa adanya apa? Hisab ya. Nah itu jamaah. Mau pilih mana itu? Jadi ada 3 jalan itu ya, ada 3 jalan yang ditempuh oleh umat Islam di dunia ini, yang kemudian itu juga akan menjadi 3 jalan ketika nanti berada di mana? Di akhirat ya, berada di akhirat. Walaupun 3-tiganya juga akhirnya masuk apa? Surga. Jadi selama dia masih muslim, tidak batal keislamannya, itu masih masuk surga ya. Makanya yang penting jangan syirik aja gitu. Jadi umat Islam itu yang penting jangan sampai murtad ya. Yang penting jangan sampai melakukan hal-hal yang berbau apa? Kesyirikan, itu saja ya. Walaupun ya memang manusia itu enggak luput dari dosa ya, enggak luput dari apa? Kezaliman. Makanya ya siapapun tadi ya, siapapun tadi itu ya pasti akan melewati tiga fase tadi ya, 3 macam ya, dari macam-macam tipe keislaman seseorang ya. Ya ada yang masih doyan kezaliman, masih ada juga
yang belum bisa meninggalkan kedzaliman atau kesalahan-kesalahannya. Iya, ya karena kesalahan itu juga kadang bisa jadi candu ya, ketagihan ya. Orang melakukan dosa itu juga kadang kecanduan gitu, susah gitu, ya, susah untuk kadang dia meninggalkannya. Tapi dia harus belajar gitu ya, harus apa? Belajar, karena sebagian orang itu ya kalau ditanya kenapa enggak segera meninggalkan dari perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan kedzaliman. Ya karena dia masih merasa nyaman ya, merasa di zona yang nyaman ya, dia tidak mau meninggalkan ya. Ya dia tahu riba itu haram ya, tapi masih doyan makan riba ya, padahal Allah sudah mengingatkan alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas ya. Orang yang masih doyan makan riba itu kan diibaratkan seperti orang yang kesengat setan ya, seperti orang yang kesurupan ya. Hidupnya itu kayak kesurupan ya. Artinya dia bingung sebenarnya ya. Karena memang ada kedzaliman yang masih tersisa di dalam harta benda yang dia miliki ya. Tapi terkadang orang belum bisa meninggalkan karena masih enak gitu ya, masih merasa nyaman ya, karena itu penghasilannya, karena itu duitnya ya. Kecintaan orang sama duit itu ya nggak diragukan lagi ya kan. Sehingga terkadang dia tidak mau keluar dari zona yang aman ya. Itu jamaah ya. Jadi masih sering di antara kita juga yang masih melakukan kezaliman. Tapi harus terus diperbaiki ya. Setiap saat perbanyaklah baca istighfar ya, karena kita nggak sadar juga melakukan dosa tapi nggak sadar. Iya, kita nggak sadar kadang itu ya. Kita kadang nggak sadar melakukan dosa, kadang kita tidak sadar. Iya, contoh sederhana ya, kadang kita sih kepengen ngasih tahu orang, tapi kadang ya menyakiti orang itu kadang ya. Contoh misalkan kita lagi bawa mobil ya, tiba-tiba di depannya itu ada orang jalan ya, enggak jalannya itu enggak terlalu minggir ya, agak mentengah gitu ya, agak ke tengah ya. Kalau kita enggak diklakson ketabrak, kalau diklakson dia kaget ya kan. Nah itu kan salah kaprah kadang kayak gitu, itu sering kita jumpai di jalan ya, ya kan. Ya mau diapakan coba? Ya kita ngingatkan tapi pasti orangnya tersinggung, kaget kan. Kaget itu pasti orang marah kan ya. Nah, tapi mau apa lagi gitu kan. Nah, jadi terkadang kita melakukan kebaikan pun itu ya, itu kadang membuat orang lain terkadang juga merasa tersinggung ya. Dan kita terkadang tidak sadar itu ya. Terkadang kita juga tidak sadar. Makanya doa Nabi jamaah doa Nabi itu kalau istighfar itu minta ampunnya itu terperinci ya. Allahumma firli dzambi dikkahu wa jullahu ya, awwalahu wa akhirahu ya, sirrahu wa alaniyatahu. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Kecil besarnya dosa ampuni ya Allah. Awwalahu wa akhirahu, dosa yang lalu, dosa yang sekarang ya, yang awal maupun yang akhir. Sirrahu wa alaniyatahu, dosa yang disembunyikan ya, dan dosa yang terang-terangan ya. Dosa yang disembunyikan dan juga dosa yang terang-terangan ya, yang kita sengaja atau enggak kita sengaja ya.
Jadi oleh karena itu jamaah ya, bahkan Nabi pernah minta maaf ya. Jadi salah satu yang dilakukan oleh Nabi, pernah Nabi itu di suatu perang, karena beliau sebagai komandan ya, komandan yang sedang membariskan pasukan, itu kan pakai tongkat ya, tongkat komando. Adalah salah satu sahabat Nabi itu kena apa ya, keserempet lah perutnya, karena ketika tongkat itu diluruskan itu kan, kalau ada barisan yang menonjol ke depan kan otomatis terkena pukul gitu ya. Nah itu sebelum Nabi menjelang wafat juga, Nabi itu kepingin supaya kalau masih ada yang merasa dizalimi, silakan sekarang dibalas. Sekarang diapakan? Dibalas, kata Nabi. Ada yang kemudian sahabat tadi tunjuk tangan ya. Ada sahabat yang angkat tangan, ya saya ya Rasulullah, pernah engkau pukul. Pernah apa? Engkau pukul. Kapan? Yaitu ketika dulu pernah engkau membariskan pasukan ya. Ternyata tongkatmu mengenai apa? Badan atau perutku tadi ya. Maka Nabi mengatakan, yuk sekarang dibalas ya, ambil tongkat, balas ini. Jadi Nabi membuka baju ya, pukul sebagaimana engkau terdahulu terpukul olehku. Jadi Nabi minta dipukul gitu, karena ya Nabi tadi dituntut oleh sahabat supaya dipukul gitu. Nah akhirnya jamaah ya, jadi akhirnya karena apa namanya, itu Nabi sudah siap untuk dipukul ya. Sahabat yang merasa terpukul tadi itu maju dan sudah siap-siap untuk mukul Nabi ya. Ternyata nggak jadi dipukul ya, malah justru Nabi dipeluk ya. Ya. Jadi ternyata sahabat ini hanya kepingin supaya kulitnya nempel di kulit Nabi secara langsung, itu aja. Dan sahabat ya nggak tega lah, nggak mungkin juga membalas Nabi ya. Tetapi pelajaran yang bisa kita ambil, orang selevel Nabi saja ya, orang selevel Nabi saja itu minta diadili ya, minta diapakan? Diadili. Kalau memang ada yang pernah saya zalimi, balas sekarang katanya. Ya, sebelum hari pembalasan. Sebelum apa? Hari apa? Pembalasan ya. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, ini juga menjadi dasar ya, panutan kalau kita masih punya ya kezaliman terhadap orang lain, hendaklah segera meminta halal ya, atau meminta maaf ya, sebelum datangnya hari apa? Pembalasan ya. Dan juga kalau kita dizalimi orang lain, nggak usah takut gitu ya, nggak usah sedih itu, nggak usah membalas gitu ya. Kalau itu berkaitan dengan pribadi gitu ya. Jadi nggak usah dipikirkan pusing-pusing ya untuk balas dendam, jangan ya. Ya sudah, dimaafkan saja ya, dimaafkan, legowo, lapang dada, itu lebih apa? Lebih afdol ya. Dan pahalanya lebih banyak. Kalau kita misalkan dipukul orang, kita balas mukul, itu adil, setara, tapi kita nggak dapat apa-apa itu. Kita tidak mendapat apa-apa, udah selesai aja di situ gitu. Ya. Sandal kita diambil orang, kemudian sandalnya kita ambil ya, itu udah setara, tapi kitanya nggak dapat
nggak dapat pahala. Ya boleh, cuman kita tidak dapat pahala, ya. Makanya ayatnya itu wa anta'fu, ya, kamu memaafkan, ya. Jadi kalau kita legowo memaafkan itu lebih apa? Lebih baik, ya. Tapi kan sulit Ustaz. Ya belajar, ya. Ya memang awalnya sulit. Ya gimana? Enggak sulit wong kita merasa dizalimi, ya kita pasti kepengin balas kan. Setara dengan kezaliman itu. Ya tapi ingat kalau kita balas itu enggak dapat apa-apa, sama sekali tidak mendapat apa-apa. Nah, kalau kita memaafkan itu justru itulah yang disebut dengan ihsan. Disebut dengan apa? Ihsan. Ihsan itu di atas adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah itu memerintahkan supaya ditegakkan keadilan dan ditegakkan ihsan, ya. Jadi tidak sekedar adil, tapi harus dinaikkan levelnya menjadi apa? Ihsan. Ya ihsan itu artinya kalau kita dizalimin orang kita memaafkan, itu namanya ihsan, ya. Itu namanya apa? Ihsan. Iya. Nah, itu jamaah, ya. Jadi itu kalau berlaku untuk diri kita, kita memaafkan. Jadi kalau ada orang lain menzalimi diri kita belajar untuk memaafkan. Itu